Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Soleh Arafi dari kelas 6A. Hari ini saya membuat makanan tradisional, yaitu sambal teri dan bolu nanas. Bahan-bahan untuk membuat sambal teri yaitu ikan teri, cabai merah, bawang merah, garam, gula, dan penyedap rasa. Dan cara membuat sambal teri yaitu pertama cabai dihaluskan, ikan teri digoreng. Setelah cabai dan bawang dihaluskan, terus tumis cabai di minyak. Setelah cabai matang, terus dimasukkan ikan teri yang sudah digoreng dan dicampur cabainya dengan ikannya. Dan cara bahan-bahan untuk membuat bolu nanas yaitu telur, gula, gendum, dan selai nanas terbuat dari nanas yang diparut dan dimasak dengan gula. Cara membuat bolu nanas yaitu mixer telur dan gula. Setelah adonan mengental, tambah gendum. Setelah adonan siap, terus dipanggang atau di oven dan campur dan lapis-lapiskan bolunya dengan selai nanasnya. Itu saja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membuat masakan saya, yaitu sambal nanas dan bolu. Bahan-bahan sambal nanas adalah nanas, cabai, gula, caluk, dan bahan-bahan bolu adalah baking powder, telur, gendum, gula, santan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Nur Islami, siswa dari kelas 6A. Hari ini saya akan menjelaskan tentang cara membuat sambal pelam dan godo. Bahan-bahan yang untuk membuat sambal pelam adalah 1 buah mangga muda, 10-5 rawit merah sesuai selera pedas, 5-10 cabai merah keriting, 5 siung bawang merah, 1 sendok teh terasi bakar, 1-2 sendok makan gula merah atau gula pasir sesuai selera, garam dan penyedap rasa secukupnya, sedikit minyak panas untuk menyiram. Cara membuatnya: 1. Persiapan: kupas dan cuci bersih mangga muda, lalu serut atau cacah memanjang. 2. Mengulek bumbu: ulek cabai rawit, cabai merah, bawang merah, terasi bakar, gula dan garam dicobek sampai halus. 3. Mencampur: masukkan serutan mangga muda ke dalam sambal ulek. Ulek pelan atau dipenyet agar mangga tercampur bumbu dan teksturnya sedikit lemas. 4. Penyelesaian: koreksi rasa, pedas, manis, kecut, gurih. Bisa disiram dengan sedikit minyak panas agar lebih sedap. 5. Penyajian: sajikan dengan lalapan, ikan bakar atau ayam goreng. Dan saya akan menjelaskan tentang godo udang. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah 250 gram udang kecil, 300 gram tepung terigu, 1 butir telur, garam dan kaldu bubuk secukupnya, air secukupnya, minyak goreng secukupnya, dan cocolan, cuka pempek atau godok. Cara membuatnya: 1. Pertama, cuci bersih udang. Kemudian siapkan wajan, beri sedikit minyak, masak udang hingga matang, kemudian sisihkan. Ini bertujuan agar godok-godok tidak amis dan tidak mudah basi. Kemudian siapkan wadah, masukkan tepung terigu, udang, dan udang. Aduk dengan sambil diberi air sedikit demi sedikit hingga tercampur. Lalu masukkan 1 butir telur, garam dan penyedap rasa secukupnya. Aduk kembali hingga rata dan terbentuk adonan. Cicipi rasa sesuai selera. Panaskan minyak goreng pada wajan. Goreng adonan hingga matang dan menguning. Kemudian tiriskan. Ulangi hingga adonan habis. Sajikan godo-godo udang dengan cuko pempek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Anggreni, siswa dari kelas 6A. Hari ini saya akan menjelaskan masakan saya. Saya membuat sambal nanas dan bolu nanas. Untuk bahan-bahan sambal nanas adalah cabai, bawang merah, bawang putih, gula merah, gula pasir, calo. Untuk membuatnya adalah pertama siapkan blender, lalu dicampurkan cabai, bawang merah, bawang putih, lalu ditumis. Selesai ditumis diberi sambal, garam, gula pasir, gula merah, lalu cincang nanas dimasukin ke tempat tumisan. Bahan-bahan bolu nanas adalah gula, gandum, mentega, endok palet, dan bubuk kuning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abel, siswa dari kelas 6A. Hari ini saya akan menjelaskan masakan saya. Saya memasak sambal plum dan kue brownies. Bahan-bahan yang digunakan untuk sambal plum adalah plum, cabai merah, terasi, gula, salsa, garam, dan kecap asin. Cara membuatnya adalah pertama siapkan ulekan, lalu masukkan cabai merah dan gula secukupnya. Kemudian diulek, tambahkan terasi dan cincang plumnya, lalu diulek lagi plumnya. Tambahkan garam, salsa, dan kecap asin, lalu masukkan ke wadah kap plastik. Bahan yang digunakan bolu brownies adalah 6 butir telur ayam, 1/4 gula pasir, 2 bungkus kopi coklat, susu kental manis secukupnya, tepung terigu 1 on, vanili secukupnya. Cara membuatnya adalah pertama pecahkan telur, masukkan ke dalam mangkok, lalu dimasukkan gula pasir, lalu dimixer. Tunggu adonan sampai mengental, lalu masukkan tepung terigu, kopi coklat, susu kental manis, dan vanili. Lalu dimixer lagi dan masukkan ke dalam loyang, lalu dikukus. Tunggu hingga matang, lalu masukkan ke dalam wadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vivi Jelina Seta. Saya siswi dari kelas 6A. Hari ini saya ingin menjelaskan tentang masakan saya, yaitu sambal teri dan kue pandan. Bahan-bahan yang diperlukan untuk sambal teri yaitu ikan teri, cabai, gula merah, garam, gula pasir, dan salsa. Cara membuat sambal teri yaitu pertama mengupas ikan teri hingga bersih. Kedua, cuci ikan teri lalu tiriskan. Lalu blender cabai dan tomat atau bisa juga diulek. Setelah di blender, masukkan ke wajan lalu ditumis. Selesai ditumis, masukkan ikan teri yang sudah dicuci ke dalam wajan yang mau ditumis. Lalu oseng-oseng dan tambahkan sedikit garam, salsa, dan selesai dioseng-oseng lalu dimasukkan ke dalam kap plastik. Bahan-bahan yang diperlukan untuk kue pandan yaitu 5 butir telur ayam, gula pasir, 1/4 juga tepung terigu. Cara membuatnya, masukkan 1/4 tepung terigu dan 5 butir telur ayam, lalu dimixer. Lalu tambahkan pewarna makanan yaitu rasa pandan. Dimixer, tunggu adonan sampai menjadi sampai mengental.
dulu. Lalu masukkan pewarna makanan pandan dan gula pasir, lalu dimixer lagi. Selesai dimixer, masukkan adonan ke dalam loyang lalu dikukus. Tunggu hingga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Almeida dari kelas 6A. Hari ini saya akan memasak srikaya dan sambal calo. Bahan-bahan srikaya adalah telur 4 butir, gula secukupnya, tepung terigu, santan, pasta pandan. Cara membuat srikaya adalah masukkan telur, gula, santan, lalu diaduk secara merata. Masukkan pasta pandan, masukkan tepung setengah sendok. Makan diaduk-aduk secara merata. Siapkan tutusan yang sudah diberi air. Nyalakan kompor, masukkan cup, diamkan beberapa detik, lalu dimasukkan adonan. Tunggu beberapa menit, lalu diangkat. Setelah masak, diangkat, siap dihidangkan. Bahan-bahan sambal calo: cabai merah, bawang merah, asam, air secukupnya. Cara membuat adalah siapkan cabai merah dan bawang merah, lalu diiris sebagian yang di blender, lalu ditumis sampai harum. Masukkan adonan calo, telur dicampur asam, air ditunggu beberapa saat. Adonan calo, telur dicampur asam, air ditunggu beberapa menit. Setelah masak, siap dihidangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.